Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, begitu banyak sejarah Islam yang perlu kita ketahui. Di zaman yang semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat sekarang ini, segala informasi didapat dengan cara-cara yang praktis. Tak terkecuali dengan video ini yang akan membagi Anda informasi tentang sejarah-sejarah Islam. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang sahabat Nabi yang memiliki gelar karamallahu wajhah. Berikut adalah kisah perjalanan sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Asab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri, karena kondisi ayahnya yang miskin. Beliau mendapat didikan langsung dari Rasulullah sehingga menjadi seorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ali mempunyai nama asli yaitu Haidar yang berarti singa. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau selalu dekat dengan Rasul karena menjadi anak angkatnya, dan berlanjut menjadi menantu Rasulullah. Ali mendapat didikan langsung dari Rasulullah dalam semua aspek ilmu Islam, menggemblengnya menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, dan sabar. Setelah hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan dengan putri kesayangan Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Rasulullah memperhitungkan bahwa Alilah yang paling tepat dalam banyak hal, seperti nasab keluarga yang serumpun yaitu Bani Hashim, yang paling dulu mempercayai kenabian Rasulullah setelah Khadijah. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Rasulullah pernah mengatakan, "Ana Madinatul Ilm waliyu babuha," yang artinya saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, cerdas dan tegas. Proses pergantian khalifah dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dan yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Inilah kepiawaian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah juga menyandingkan Ali dengan sejumlah nabi terdahulu. Tiada pemuda sehebat Ali. Jika kalian ingin tahu ilmu Adam, kesalehan Nuh, kesetiaan Ibrahim, pelayanan Isa, maka lihatlah kecemerlangan Ali, kata Rasulullah. Selain itu, gelar Ali bin Abi Thalib lainnya adalah karamallahu wajhahu yang artinya semoga Allah memuliakannya. Sosok Ali juga terlibat dalam banyak peperangan bersama Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah, Ali bin Abi Thalib merupakan penerus kepemimpinan Islam. Dia menjadi Khalifaur Rasyidin yang keempat atau yang terakhir. Ali melanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sebagai Khulafaur Rasyidin, Ali bertugas memimpin Islam. Selama menjabat, dia memiliki tanggung jawab memperluas syiar agama Islam, serta mensejahterakan kaumnya. Masa pemerintahan Ali disebut sebagai periode tersulit dalam sejarah Islam karena terjadi perang saudara antar umat kaum muslimin setelah tragedi terbunuhnya Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Itulah kelebihan Ali bin Abi Thalib saat menjadi Khulafaur Rasyidin terakhir. Selain itu, dia juga termasuk ke dalam jajaran 10 nama sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Konflik yang terjadi antara pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan diakhiri dengan tahkim. Pihak Khalifah Ali mengutus seorang ulama yang terkenal sangat jujur tetapi tidak baik dalam berpolitik bernama Abu Musa al-Asy'ari,
sedangkan pihak Muawiyah mengutus seorang yang terkenal sangat cerdik dalam berpolitik yaitu Amr bin Aish. Dalam tahkim tersebut pihak Ali bin Abi Thalib kalah bersaing dengan pihak Muawiyah, karena Amr bin Aish lebih cakap dibandingkan Abu Musa al-Asy'ari. Setelah selesai melakukan tahkim, pihak Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima hasil tahkim tetapi tetap setia terhadap Khalifah Ali, dan kelompok yang tidak menerima hasil tahkim tetapi kecewa dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mereka yang kecewa terhadap kepemimpinan Ali memilih untuk melakukan perlawanan terhadap semua pihak yang terlibat dalam tahkim, termasuk Ali bin Abi Thalib. Muncul kaum Khawarij yang mengeluarkan beberapa pernyataan mengenai orang-orang yang mengikuti tahkim sebagai orang-orang kafir. Sebagai oposisi dalam kekuasaan yang ada, Khawarij berpendapat bahwa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib telah keluar dari ajaran Islam karena kebijakan-kebijakannya, termasuk karena melakukan tahkim. Selain kedua khalifah tersebut, Khawarij memandang pemimpin-pemimpin lain pun telah menyeleweng dari Islam, di antaranya Muawiyah, Amr bin Aish, Abu Musa al-Asy'ari, dan mereka yang mendukung tahkim. Peristiwa tahkim memang menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para sahabat. Banyak pengikut Ali bin Abi Thalib yang tidak setuju dan memilih untuk tidak mendukung Khalifah Ali. Pemerintahan Ali dibuat repot oleh tindakan-tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk menduduki wilayah Mesir. Akibatnya perekonomian pemerintahan Khalifah Ali mulai terganggu, mengingat Mesir menjadi sumber pendapatan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya perselisihan antara pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah diselesaikan dengan pemberian kekuasaan Syria kepada Muawiyah, dan Khalifah Ali tidak melanjutkan penyerangan terhadap pihak Muawiyah. Hal itu disebut oleh beberapa pihak sebagai kegagalan dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh banyak pihak, seperti di wilayah Basrah, Mesir, dan Persia, telah membuat kekuasaan Ali menjadi lemah, sedangkan Muawiyah bertambah kuat. Pihak Muawiyah berhasil memanfaatkan penurunan pemerintahan Ali sebagai kekuatan bagi mereka untuk membangun kekuasaan baru. Semakin banyak pihak-pihak yang tidak mendukung Khalifah Ali untuk kembali bangkit membangun pemerintahannya. Ditambah semakin berkurangnya pemasukan dari setiap daerah kekuasaan pemerintahan Ali yang mulai membangkang, telah membuat kekuatan Khalifah Ali sulit untuk kembali. Berbeda dengan pihak Khalifah Ali, pihak Muawiyah semakin kuat posisinya karena banyak didukung oleh rakyat dan sumber daya alam di sekitar wilayah Mesir dan Syria. Ali bin Abi Thalib adalah jenderal perang yang gagah berani, dan seorang diplomat yang jujur, sedangkan Muawiyah adalah seorang diplomat yang cerdik dan pintar. Namun, Muawiyah akan memainkan sebuah strategi yang cukup licik apabila jalan peperangan sudah tidak bisa ia tangani. Hal itu terlihat ketika Muawiyah menuduh pihak Ali bin Abi Thalib sebagai dalang dari terbunuhnya Khalifah Utsman. Dia memanfaatkan situasi ketegangan di antara umat Islam untuk menjatuhkan kekuatan Khalifah Ali di mata umat. Sebuah rencana pembunuhan dilakukan oleh kaum Khawarij yang tidak suka dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Dikisahkan, salah seorang pengikut Khawarij, bernama Abdurrahman, memberikan sebuah pukulan yang hebat kepada Ali bin Abi Thalib ketika ia akan melaksanakan azan di masjid. Pukulan itu membuat Khalifah Ali mengalami luka yang fatal, dan wafat pada 17 Ramadan 40 Hijriah.